takwa. Takwa itu di mana letaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi hamda wa syukru lahu syukran syukra. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa adama wa 'allamahu al-asma. Alhamdulillahi alladhi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa khalaqa adh-dhakara wal untha. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأعلى له المجد والثناء وأشهد أن محمدا عبده الأوفى الأمين الأسنى وخاتم المرسلين والأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. انطلاقا من هذه الآية أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، إذ قال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang paling tepat yang kita ungkapkan pada hari yang berbahagia ini kecuali takbir. Seperti yang Allah telah sampaikan di dalam Al-Quran, walitukabbirullaha ala ma hadakum, walitukabbirullaha ala ma hadakum, yang artinya sebagaimana kita harus mengagungkan Allah, walitukabbirullaha takbira, mengagungkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selama 30 hari alhamdulillah kita telah melaksanakan puasa di siang hari. Selama 30 malam alhamdulillah kita telah menjalankan salat tarawih. Apa tujuan dari itu semua? Sudah disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini yang sangat fenomenal, yang mana setiap kita di sini pasti menghafal, sudah mengetahui esensi dari puasa itu, sudah mengetahui dari tujuan puasa itu sendiri. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dahaga. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu, tetapi puasa itu bertujuan untuk takwa. Takwa itu di mana letaknya? Apakah ketakwaan itu hanya ada di perut menahan lapar, atau ketakwaan itu berada di dalam tenggorokan supaya kita tidak minum? Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah. At-taqwa hahuna, di mana hahuna itu? Hahuna wa asyara ila sadrihi. Ketakwaan itu di sini, kata Rasulullah, dan Rasulullah menunjukkan ke dadanya.
Puasa itu bukan mengajarkan kita untuk bisa menahan lapar dan dahaga saja, tetapi selama bulan puasa ini, sekolah bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, di mana campnya bukan cuma di masjid ini, campnya, tempatnya, sekolahnya bukan cuma di rumah, tetapi sekolah yang sangat luas, daerahnya sangat luas, dari ujung timur ke ujung barat. Kita diuji di situ. Maka dari itu disebutkan di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Untuk orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Al-farhatu indal fitri. Kebahagiaan yang pertama itu indal fitri, ketika berbuka dan ketika Idul Fitri. Yang kebahagiaan yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, pada hari yang berbahagia ini, jemaah Idul Fitri yang Allah muliakan, ada yang bahagia dan juga ada yang sedih. Bahagia kenapa? Bahagia karena bisa menjadi orang yang takwa. Mendapatkan predikat ketakwaan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Kita sudah beribadah selama 30 hari penuh. Untuk apa? Mendapatkan ketakwaan itu. Maka ada yang berbahagia karena itu, dan ada pula yang bersedih. Kenapa bersedih? Lau aliman nasu ma fi Ramadan latamanna kulla syahrin Ramadan. Seandainya manusia itu tahu apa yang terkandung di bulan Ramadan itu, maka akan berangan-angan, latamanna, berangan-angan setiap bulannya itu bulan Ramadan. Kenapa? Karena sudah mengetahui apa yang terkandung dalam bulan Ramadan itu. Ketika bulan puasa ini, bulan Ramadan ini pergi, yang terkandung di dalamnya dari pengampunan, pintu surga dibuka, pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, mengetahui itu ada yang bersedih. Karena Ramadan sudah meninggalkan kita, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa berjumpa di bulan Ramadan yang berikutnya. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada satu hadis yang memang ini sangat berkaitan erat ketika bulan Ramadan itu sudah selesai. Karena disebutkan dalam hadis ini, ada 3 golongan yang merugi setelah bulan puasa itu selesai, bulan Ramadan itu selesai. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan yang langsung disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhdurul mimbar. Ketika itu Rasulullah berkata kepada sahabatnya, uhdurul mimbar. Apa artinya? Datanglah kalian ke mimbar saya, kata Rasulullah. Fahadarna, maka dari itu kami hadir, kata sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke tangga yang pertama, apa yang beliau ucapkan? Amin. Falamma irtaqa ad-darajat al-ula, naik ke tangga yang pertama, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin. Para sahabat heran. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Tidak seperti biasanya. Falamma irtaqa ad-darajat ats-tsaniyah, naik ke tangga yang kedua, faqala amin. Rasulullah juga mengatakan amin.
Falamma irtaqa ad-darajata ats-tsalitsah faqala amin. Naik ke tangga yang ketiga seperti ini, 3 anak tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan amin. Para sahabat yang memang cinta kepada ilmu akhirnya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, limada ammanta thalathan? Ya Rasulullah, kenapa engkau mengaminkan 3 kali? Sedangkan kami tidak mendengarkan apa-apa, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ja'ani Jibril. Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hebatnya Rasulullah. Ini doa ini disampaikan langsung oleh Jibril. Siapa itu Jibril? Sayyidul Malaikah, penghulunya para malaikat, yang mana ketika Jibril itu berdoa langsung diaminkan oleh siapa? Oleh Rasulullah. Kira-kira doanya dikabulkan atau ditolak? Kira-kira doanya dikabulkan atau ditolak? Yang berdoa itu malaikat Jibril, yang mengaminkan itu Rasulullah. Kalau saya berdoa misalnya, Pak Imam yang mengaminkan, orang masih ragu, ini kira-kira doa kita terkabul atau tidak? Karena kita manusia, saya manusia, penuh dengan dosa. Ini yang berdoa adalah malaikat Jibril, yang mengaminkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira doanya terkabul atau tidak? 100% terkabul. Apa yang didoakan, apa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril tersebut? Yang pertama, ada 3. Yang pertama, raghima anfu rajulin adraka Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Celakalah seseorang adraka Ramadan, mendapatkan bulan Ramadan, mendapatkan bulan puasa, thumma salakha, hingga Ramadan itu setelah selesai, thumma salakha walam yughfar lahu, akan tetapi seseorang tersebut belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa hanya sekedar puasa. Bahkan ada yang tidak berpuasa di bulan puasa, apalagi di bulan lain. Di bulan puasa saja tidak berpuasa, apalagi di bulan lain. Celakalah orang-orang tersebut. Itu bukan perkataan kami. Itu langsung dipanjatkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi dan rasul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan puasa itu seperti yang sudah kita sampaikan, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi menahan diri, menahan hawa nafsu. Itu yang pertama. Yang kedua, dilanjutkan doanya oleh malaikat Jibril, raghima anfu rajulin, celakalah seseorang, dzukirta indahu, ketika Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam disebut, walam yusalli alaika, akan tetapi dia tidak berselawat kepadamu wahai Muhammad. Maka dari itu ketika kita mendengar ada yang menyebutkan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita lakukan? Berselawat, agar tidak menjadi orang yang termasuk dalam doa yang dipanjatkan oleh Jibril, tidak menjadi orang-orang yang celaka. Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu jangan pelit. Apa definisi pelit itu dalam Islam? Definisi pelit kalau menurut pandangan kita sebagai manusia biasa, pelit itu kalau tidak dikasih uang, tidak dikasih makanan. Definisi pelit menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-bakhilu, yang pelit itu, al-bakhilu huwa idza dzukirta indahu
ketika engkau disebut wahai Muhammad, akan tetapi walam yusalli alaika, tidak berselawat, itulah orang yang pelit. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga dilanjutkan lagi oleh malaikat Jibril, raghima anfu rajulin adraka abawaihi aw ahadahuma indal kibar wa lam yudkhilahul jannah. Celakalah orang-orang yang mendapatkan orang tuanya, kedua orang tuanya atau salah satunya ketika sudah tua, akan tetapi hal itu tidak bisa memasukkan orang itu ke dalam surga, maka dia celaka. Kenapa celaka? Karena tidak berbakti kepada orang tua. Sekali lagi kami tekankan, ini bukan perkataan manusia biasa. Doa itu dipanjatkan oleh malaikat Jibril dan langsung diaminkan oleh Rasulullah SAW. Yang masih memiliki orang tua, kedua-duanya harus berbakti kepada mereka, atau salah satunya harus berbakti kepada mereka. Ridallahi fi ridal walidain. Keridhaan orang tua, keridhaan Allah Subhanahu wa taala berada dalam keridhaan orang tua. Wa sukhtullahi, dan murka Allah itu fi sukhtil walidaini, ada di kemarahan, kemurkaan orang tua. Bersyukur jamaah Idul Fitri yang Allah muliakan. Sekarang alhamdulillah yang masih memiliki kedua orang tua berbakti. Cium tangannya, bantu apa yang bisa kita bantu. Lakukan yang terbaik untuk kedua orang tua. Yang masih memiliki satu orang tua, berbakti kepada orang tua. Jangan durhaka kepada orang tua. Karena apabila tidak berbakti kepada orang tua, termasuk ke dalam doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril dan langsung diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang kita lihat kejadian yang sangat menyedihkan, yang sangat menyayat hati. Banyak kita melihat anak membunuh orang tua karena tidak bisa membelikan yang dia mau, tidak bisa membelikan Honda, tidak bisa membelikan HP. Apa yang dilakukan? Ditendang orang tua, dipukul orang tua, bahkan yang lebih dari itu dibunuh orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, para jamaah Idul Fitri yang Allah muliakan, selagi kita masih memiliki kedua orang tua, kita harus berbakti, berbudi luhur, dan berbuat baik sebaik yang kita bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah tiga orang yang celaka yang disebutkan dalam hadis panjang oleh Rasulullah SAW, yang mana malaikat Jibril memanjatkan doa dan langsung diaminkan oleh Rasulullah SAW. Dan ada yang bertanya, bagaimana kalau kami tidak memiliki orang tua? Bagaimana kami bisa berbakti kepada orang tua? Yang bisa kita lakukan berdoa. Yang bisa kita lakukan bersedekah atas nama orang tua, berinfak atas nama orang tua. Alhamdulillah, ala kulli halin. Berbeda halnya sebagian teman-teman kita, sebagian saudara kita yang memang dari kecil tidak memiliki orang tua.
banyak di kampung kita sendiri, belum bercerita tentang kampung orang lain. Banyak anak-anak kecil yang sudah kehilangan orang tua, ayahnya atau ibunya, atau yang disebut dengan yatim, aitam. Kita alhamdulillah masih bersyukur. Saya sangat bersyukur. Alhamdulillah, ayah saya, bapak saya ada, ibu saya ada. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki orang tua? Apakah ada yang mengulurkan tangan? Apakah ada yang membantu mereka? Itu pertanyaannya. Mereka, kita tidak tahu apakah mereka sudah dibelikan baju baru, apakah mereka sudah makan. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannata syabi'un, dia kenyang, wajaruhu ja'i', dan tetangganya dalam keadaan lapar. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, Idul Fitri ini bukan hanya ajang untuk memamerkan baju baru. Maka dari itu orang Arab berkata al-Aid. Al-Aid laisa al-Aidu bilibasin jadid. Laisa al-Aidu bilibasin jadid. Walakinna al-Aida liman taqwahu yazid. Idul Fitri itu bukanlah dengan baju yang baru. Walakinnal 'ida liman taqwahu yazid. Akan tetapi Idul Fitri itu bagi siapa yang ketakwaannya bertambah. Bagaimana cara kita menambahkan ketakwaan? Melakukan amal soleh. Salah satunya menyantuni anak yatim. Jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kami tidak memperpanjang khutbah ini karena khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baiknya perkataan sedikit akan tetapi bermanfaat. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Barakallahu fikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد أيها الناس يا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، إذ قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله أمرنا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه ثم ثنى على ملائكته إذ قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang ada satu rukun memanjatkan doa. Memanjatkan doa itu di rukun khutbah yang kedua. Maka dari itu kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang, dengan hati yang bersih. Kita mengangkatkan tangan
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Insyaallah dengan adanya orang-orang soleh di masjid ini, doa kita itu bisa dijawab istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa dhunuba ajdadina وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan nenek kami ya Allah, dan kakek kami ya Allah, dan paman kami ya Allah, dan saudara-saudara kami ya Allah yang telah mendahului kami ya Allah. Ampunilah dosa kami semuanya ya Allah, dan dosa semua orang yang berhadir di masjid ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. Ya Allah, terimalah amal soleh kami ya Allah. Selama 30 hari kami berpuasa, kami solat ya Allah. Taqabbal minna solatana, terimalah solat kami ya Allah. Taqabbal minna siyamana, terimalah puasa kami ya Allah. Kami tidak ingin puasa kami, solat kami hanya sia-sia di hadapan-Mu ya Allah. Terimalah amal soleh kami ya Allah. Terimalah sujud kami ya Allah. Semua amal soleh kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma adkhilna jannatak wa ajirna minan nar. Allahumma adkhilna jannatak wa ajirna minan nar. Allahumma adkhilna jannatak wa ajirna minan nar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna minal munfiqin wal mutasaddiqin waj'alna minadh dhakirin wasyakirin waj'alna minan najihin fid darain fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al amwalana amwalan mubarakah ولا تجعل أموالنا أموالا سيئة. Ya Allah, jadikanlah harta kami harta yang bermanfaat, harta yang berkah, dan janganlah jadikan harta kami ya Allah harta yang akan menjadi beban kami di akhirat kelak ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutasaddiqin. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bersedekah ya Allah, yang menyantuni anak yatim ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah apabila ada yang lupa, apabila ada yang luput dari pengetahuan kami. Kami tidak tahu ada anak yatim yang tidak terbantu ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutasaddiqin wal munfiqin
واجعلنا من الشاكرين والذاكرين واجعلنا من الناجحين في الدارين في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله أمرنا بأمر عظيم. إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. شكرا لكم، بارك الله فيكم، أعتذر إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.